A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala radhiyallahu qaidah 157 ya. Qaidah 157 ma sahha qala radhiyallahu ma sahha wattadha wa sahibahul amalu lazimul ibahati ka ziyaratil maqabir. Faqila laisa illa limujarradi al-i'tibari biha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha tudzakiru bil akhirah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakiru bil akhirah. Wa fi riwayat tudzakiru bil maut. Qila wa li naf'iha bit tilawati wa dzikri wa du'ai alladhi uttifaqa ala wusulihi kasadaqah. Sesuatu yang sahih dalilnya wattadha maknanya jelas ya, bukan makna mafhum ya, tapi makna mantuk. Wa sahibahul amalu, dan disertai dengan praktek amal, maka lazimul ibahah, maka mesti boleh. Contohnya seperti ziaratil qubur ya, ziarah kubur sahih, hadisnya hasan sahih ya. Kemudian ittadah, jelas maknanya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa sahibahul amal ya, dan disertai dengan amal ya, Rasulullah ziarah kubur dan para sahabat ziarah kubur. Faqila, dan dikatakan laisa illa limujarradil i'tibari biha. Tujuan ziarah kubur adalah untuk sekedar mengambil i'tibar ya, pelajaran ya, kepada ziarah, bahwa semua orang akan mati, maka kita mesti mengingat mati. I'tibar ini adalah berdasarkan qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha tudzakiru bil akhirah. Innaha tudzakiru bil akhirah. Ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Waqila, ada yang mengatakan walinaf'iha, karena bermanfaat, untuk bermanfaat ziarah kubur itu dengan tilawah dan zikir dan doa, baca Quran, baca azkar dan baca doa yang disepakati sampai doa itu kepada mayit. Kasadaqati, seperti sedekah ya. Iqra'u yasin ala mautakum misalnya, maka itu sampai. Qila walintifa'i biha, atau mengambil manfaat dengan ziarah kubur itu ya. Lianna kullaman yutabarraku bihi fi hayatihi yajuzu at-tabarruku bihi ba'da mautih. Karena orang yang diberkati di masa hidupnya, maka boleh
mengambil keberkahan setelah matinya. Ketika masa hidupnya dia rajul mubarak, seorang yang diberkati dan kita dapat tabarruk kepadanya. Apa yang diberkati? Bil ilmi wal amal wal ma'rifah. Ya. Maka berarti dia adalah orang yang diberi keberkahan oleh Allah. Artinya sesuatu yang dimilikinya membawa kebaikan banyak. Ilmu, amal, akhlak. Jika masa hidupnya disaksikan bahwa dia adalah yakni mubarak, maka ketika mati pun ya, boleh kita tabarruk kepada seseorang itu. Karena kita bertawassul misalnya, atau tabarruk kalau untuk kepada orang yaitu bizatih, itu memang tidak berguna. Kata Imam Malik, illa ya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana secara umum orang boleh bertawassul dengan amalnya. Dia sendiri boleh bertawassul dengan dirinya sendiri, amalnya, bukan dirinya. Maka orang lain berarti boleh ya, tawassul kepada amal dia. Ya, amal itu surah. Surahnya adalah seperti yang dilihat di fisik. Ya, tetapi hakikat amal adalah al-akhlaqul karimah, tauhid. Ya. Maka mereka orang-orang soleh minal awliya adalah hidupnya punya berkah itu. Ini berkah bukan berkat. Ya. Ustadz diundang selamatan mulu, wah ini Ustadz berkat nih. Maka jika yutabarrak, diambil berkahnya fi hayatih, di masa hidupnya, ya juzu tabarruk ba'da mautih. Maka ziarah pertama kali lil i'tibar, ya, li tazkiratil maut. Kedua, untuk hadiah, tilawah, zikir dan doa. Dan ketiga adalah untuk tabarruk. Ulama semua sepakat, tidak ada yang menolak satupun ulama tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhtilaf kepada salihin. Jadi ketika perkara ikhtilaf, maka tidak boleh mengajak orang yang berselisih, memaksakan mereka untuk menerima pandangan ini. Kaza qala al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali rahimahullah fi kitabi Adabis Safar. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Adabus Safar. Qala wa yajuz syaddur rihali li hadzal gharad. Boleh syaddur rihal, memaksakan diri untuk pergi li hadzal gharad, untuk tujuan tabarruk kepada aulia. Ya, di mana wali jauh-jauh datang, yajuz. Wala yu'ariduhu haditsu la tushaddur rihal illa lil masajid tsalatsa. Ini tidak menyalahi hadis la tushaddur rihalu illa lil masajid tsalatsa. Karena hadis ini yang tidak boleh masjid, bukan orang. Nah, sering orang menggunakan hadis ini untuk melarang ziarah kubur. Padahal hadis ini artinya tidak berbicara tentang ziarah kubur.
tetapi bicara tentang masjid. Litasawil masajid fil fadli duna salasati. Ya, karena masjid selain 3 ini sama. Masjid selain 3 ini sama. Maka masjid yang 3 ini punya kedudukan yang tinggi, maka dibolehkan untuk memaksakan diri pergi ke 3 masjid ini. Wa tafawuti al-ulama'i was-sulaha fil fadl. Tetapi ulama yang saleh dalam keutamaannya tidak sama. Ya. Kita kepada Nabi tidak sama. Ya. Pada Sidna Abu Bakar dibanding aulia di sini tidak sama. Maka kalau ada yang afdal jauh, maka kita boleh pergi. Gitu. Kalau masjid selain 3 itu tidak sama. Kalau cuma untuk kunjungin masjid, ya, selain 3, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ya, maka jangan memaksakan diri untuk ziarah ke masjid selain 3 ini, karena yang lain sama aja. Masjid kita beda, sama dengan masjid, ya, di Banten misalnya, ya, sama dengan masjid di Cirebon misalnya, di Kudus misalnya, atau masjid-masjid yang ada di mana-mana, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Masjid Sidi Abdul Hasan Syazili misalnya, atau Masjid Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, sama saja kalau masjid. Tapi kalau ulama dan sulaha tafawut fil fadl, berbeda. Maka boleh kita ziarah kepada Sidi Abdul Hasan Syazili di Humaysara, ya, di mana kubur beliau berada di tengah padang sahara, ya, tidak ada kampung. Kalau dulu untuk menuju ke Humaysara itu 300 km itu nggak ada kampung. Dari perkampungan sampai ke makom itu 300 km. Nggak ada listrik, nggak ada kampung, nggak ada jalan yang betul, nggak ada air, nggak ada warung. Ya. Kalau ke sana betul-betul bawa bekal untuk berapa hari, karena kalau enggak, sekarang tinggal 150 km. 150 meter udah ada kampung. Dan listrik pun di sana bikin sendiri. Untuk dibentangkan tali listrik ke sana terlalu jauh, karena melewati ratusan kilo tidak ada kampung, tidak ada penghuni. Tapi banyak para ulama di dunia ini, ya, dia syaddur rihal untuk ziarah kubur Sidi Abdul Hasan Syazili. Tadinya hanya kubur dia sendiri, ya, ada asar dia. Tapi sekarang sudah ada hotel di pinggir-pinggirnya itu. Ya, hotel. Agar memudahkan tetamu yang datang dari jauh untuk, ya, ziarah kubur kepada Sidi Abdul Hasan Syazili. Batajuzu ar-rihlatu 'anil fadilil afdal, maka boleh ziarah dari fadil ke afdal, boleh kalau ulama, meskipun jauh. Ya. Wa yu'rafu dzalika min karamatihi. Keabdulannya lebih dapat diketahui dari karamatnya. Wa ilmihi, dan ilmunya, wa amalihi, dan amalnya. Siyama man zaharat karamatuhu ba'da mautih, mislaha fi hayati. Terlebih lagi yang karamatnya muncul setelah kematiannya, ya, sama di dalam kehidupannya. Katakan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani wafat, tetapi akhlak beliau
terus melimpah-limpah dari generasi ke generasi, maknanya lahu karamah. Ya. Sidi Abdul Hasan Syadzili sudah 700 tahun wafat. Tapi banyak orang jika disebut namanya hatinya penuh kerinduan. Hadza barakah. Kasabti, seperti Al-Imam As-Sabti. Ya, artinya ini salah satu contoh Imam Magharib. Au aktsara minha fi hayati, atau lebih dari itu dalam hidupnya, seperti Abi Ya'za. Saya tidak hudur ya nama-nama beliau ini. Wa man jurribat ijabatud du'a'i inda qabrih, dan orang yang telah jurib, ya, artinya telah dialami, ya, jurib itu telah dialami, dikabul doanya itu di kuburnya Abi Ya'za, Imam As-Sabti. Ini cerita di ulama Maghrib, ya. Atau seperti Imam Ibn Hajar dulu ketika dia punya penyakit bisul di tangannya itu kan, dari Mesir, ya, sudah berbagai obat nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia pergi ke Baghdad, jauh kan itu. Kenapa nggak pergi ke tempat Imam Syafi'i? Ya, ada di Mesir, tapi dia pergi ke yang lebih afdal daripada Imam Syafi'i gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Maka dia pergi ke kubur Imam Abu Hanifah dan ziarah kubur, ya, untuk tabarruk. Kemudian dia berdoa, minta disembuhkan oleh Allah, ya. Wa huwa ghairu wahidin fi aqtaril ardi, itu tidak satu di pelosok bumi ini para aulia. Wa qad asyara ilaihi Asy-Syafi'i rahimahullah haitsu qala qubru Musal Kazim at-Tiryaqul Mujarrab. Kubur Sidna Musal Kazim at-Tiryaq al-Mujarrab. Tiryaq itu asalnya obat racun yang dibuat dari racun. Jadi ketika ada racun, sudah diracik obat itu obat memang sudah dikenal di zaman Yunani, di zaman Furs. Ya. Ada yang mengatakan racun dari ular asalnya, tiryak, untuk mengobati racun-racun yang lain. Apabila dioleskan racun itu maka terus sembuh. Mujarrab, yakni makbul, artinya sudah dibuktikan bahwa diterima. Maka ziarah kubur tiryak mujarrab. Orang yang mahabbah kepada al-awliya misalnya, mahabbah karena apa? Karena dia ingin yaktadi, ya, ingin yaris, memiliki hakikat Muhammadiyah, akhlakul karimah. Dia tahu bahwa para aulia itulah yang diberkati oleh Allah, bahwa jiwanya memiliki sifat itu. Maka orang yang ingin itu kemudian ziarah ke kubur aulia littabarruk, maka ziarahnya itu adalah tiryak mujarrab. Mungkin orang beragama sekarang ini tidak punya itu. Kalau itu disebut emosional, ya silakan. Emosional itu tidak ada. Orang dari belajarnya untuk nyari duit, udah jadi ustadznya pun nyari duit aja semangatnya. Ya, dari ilmunya, dari pikirannya, tidak ada iqtida, ya. Bahkan ilmunya menghijabi dia bahwa dia sudah selesai, tidak perlu apa-apa lagi, ya. Di dalam kemakrifatan sama dalam ilmu.
kita bisa merasa bahwa kawan kita ilmunya lebih tinggi dari kita. Kalau kita punya ilmu, kalau enggak ya memang enggak merasa apa-apa. Gitu. Begitu juga ma'rifah. Begitu juga akhlak. Nah, maka seperti mereka ini, mereka akan saling tabarruk kepada sesama. Itu sebab kenapa sahabat Nabi sangat menghormati sesamanya. Karena dia memiliki nur Muhammad, akhlak. Dan dia mencium di orang lain yang memiliki benda yang sama. Maka sahabat satu sama lain ya tabarrakuna ba'duhum ba'd. Ya. Sahabat itu jika satu minum, yang lainnya berebut. Karena dia duluan minum. Ya. Begitu juga tempat duduk tuh. Jika ada satu sahabat duduk, yang lain ingin duduk di tempat duduk sahabatnya itu. Ma'a bainahum ikhtilafun kabir. Padahal antara kedua orang itu punya ikhtilaf yang banyak dalam pemikiran. Ikhtilaf itu bagi kita aja sekarang, ikhtilaf itu seperti satu perpecahan. Sahabat dulu sederhana ikhtilaf itu, aku mendapatkan hadis yang dia tidak dapatkan dan dia mendapatkan hadis yang aku tidak dapatkan, maka boleh jadi aku berbeda dengan dia. Sederhana. Dan hatinya sudah sembuh. Ya. Sekarang ikhtilaf orang berfatwa, yang satu baca kitab abad 200 tahun yang lalu, yang satu baca fatwa 400 tahun yang lalu berbeda. Kedua-duanya saling kukuh. Ini tidak boleh, ini kitabnya. Ini tidak boleh, ini kitabnya. Ya, itu tanda bahwa dia punya ilmu dan tidak beramal. Kalaupun beramal hanya suratul amal, tidak punya hakikatul amal. Amal yang tidak ada hakikatnya di dalam hati, maka ilmunya cenderung ikhtilaf. Bahkan suka dengan ikhtilaf. Sebesar apapun ilmunya. Allah. Maka mungkin aja sekarang bahan olok-olokan lah tabaruk itu. Di Arab masih ada budaya itu, saya suka sekali ngelihat. Kalau ada baca Quran di Al-Quran, di masjid tuh kalau sholat Jum'ah kan, menunggu azan tuh, mesti ada yang duduk di kursi itu, di atas. Semua orang di bawah, dia duduk di atas kursi. Dia baca Quran. Shadaqallahul azim. Semua orang datang, ya, mengusap tubuhnya, mencium kepalanya, cium tangannya. Tapi di luar mungkin dikelepakin karena teman. Tapi ketika dia baca Quran, maka dia mubarak. Ya. Nah ini, maka fenomena ziarah kubur bagi mereka aman. Ya. Jangan kemudian ini ada, ya, disebabkan ada awam ziarah kubur, ya, tawassulnya di dunia, kemudian dilarang. Oh jangan, hukum itu yang umum tidak berlaku untuk khusus. Gitu. Nah, Imam Al-Ghazali tadi itu dengan hadis Syaddur Rihal, dia menjadikan dalil bahwa boleh, ya, kalau ziarah kubur kepada ulama, karena yang dilarang di situ adalah masajid. Meskipun memang ada tetap sebagian ulama yang menjadikan dalil ini untuk melarang ziarah kubur ulama dan ziarah kubur orang-orang soleh.
Gitu. Tetapi itu menyalahi dengan apa? Dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Bagaimana? Ya. Wala taqulu hajra. Maka hadis itu tidak mengandung ya makna ziarah kubur, hadis masjid tadi. Nah, karena salah satu perbedaannya di samping dalilnya berbeda, ya, bahwa hadis itu menjelaskan bahwa 3 masjid itu punya keistimewaan, selain itu sama. Tapi kalau ulama tidak sama. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa wali di sini sama dengan Sidi Abdul Qadiril Jilani. Oh, enggak berani itu. Ini pewarisnya. Ya. Allah. Wa kana syekhuna Abu Abdullah Al-Qawri rahimahullahu yaqulu idza kanatir rahmatu tanzil inda dzikrihim, ketika rahmat itu turun, ya, jika rahmat itu turun ketika disebut nama orang-orang soleh, nama ahlil Quran. Sebetulnya ini pendapat ulama, ketika nama ahlil Quran, nama ya, ahlil Quran maksudnya bukan penghafal Quran tapi pengamal Al-Quran. Karena kalau hafal dulu semuanya hafal, ya, dikatakan ahlil Quran adalah orang yang alim dengan Al-Quran. Ya ulama, fama zannuka bimawatin ijtima'ihim ala rabbihim. Ya, maka apalagi di tempat-tempat yang mereka kumpul untuk Tuhan mereka. Ya. Wa yauma qudumihim alaihi bil khuruj min hadhihi dar. Di hari mereka pergi kepada Allah dengan keluar dari bumi ini. Wa huwa yaumu wafatihim, ketika wafat. Ketika mereka hidup jiwanya jamak kepada Allah. Kemudian dia wafat. Ya. Mereka qudum ala Allah. Ya. Maka tetap rahmat bersamanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu bukan golongan. Ya. Adalah rahmat lil alamin, adalah yang ada Muhammad di dalamnya. Jadi bukan golongan ini, golongan itu, inilah golongan yang rahmatan lil alamin. Kalau melaknat yang lain bukan rahmat maknanya. Itu laknatan li ghairihim. Kalau rahmatan lil alamin, hatta kepada yang berbeda 100%, yarhamuhum. Jika mengaku rahmatan lil alamin tapi mengutuk kepada yang berbeda, ya, itu laknatan lil alamin namanya. Faziaratuhum bihi tahni'atun lahum wa ta'arrudun lima yatajaddadu min nafahatir rahmati alaihim. Coba. Jadi ketika ziarah kepada aulia yang punya rahmat di dalam dirinya, yang dulu ketika hidupnya rahmat itu ijtima', ya, dan kemudian sekarang dia pergi ila rahmati Rabbi, karena surga adalah rahmat, agama adalah rahmat, akhlak adalah rahmat. Ya. Maka ketika ziarah kepada mereka, kita ziarah itu merupakan ucapan tahniah, congratulation, ya. Jadi ziarah itu merupakan ucapan congratulation. Artinya kita memberikan penghormatan bahwa engkau adalah orang yang yanzil alaik rahmatu rabbi. Coba dalam Al-Quran, orang yang selalu diberikan kebaikan oleh Allah, diselamatkan dari akhlak buruk, selalu dengan ungkapan illa man rahima rabbi.
Ya. Orang misalnya di Amerika hidup rusak, ya, maksiat, illa man rahimar rabbi, kecuali orang yang dirahmati Tuhanku. Dan aulia adalah ahli rahmah. Ya, maka dengan kepada rahmat itulah kita ya tawassal wa yatabarrak. Mungkin bagi non sufi, dia memandang segala sesuatu itu zahir dan nas. Ngapain ini ulama, bisa apa kita minta ke dia? Anta ghabi. Siapa yang meminta ke orang? Dia merendahkan otak selevel Imam Al-Ghazali yang membolehkan ziarah kubur dan tabarruk kepada solehin. Ini al-imam musyrik. Ya. Tanyalah, coleklah orang Islam yang sholat juga enggak. Ya. Kalau ziarah kubur, apakah nyembah jasadnya atau kedudukannya di sisi Allah? Kedudukannya di sisi Allah. Itu min ghabawatihim wa ahwaihim. Ya, orang yang ya banyak ulama katakanlah tidak punya semangat tabarruk, itu arham. Ya arham daripada mereka yang mengatakan ini juga yang ulama yang tidak punya semangat tabarruk paling rajin ini membela tentang tabarruk itu. Padahal mereka lah ya tabarrukun. Ya, mungkin la yusaddiqun. Ya, hada min amradin nufus. Di mata orang sufi, hilangnya asy'ur bit tabarruk min amradin nufus. Ya. Faziaratuhum fihi tahni'atun lahum, sekaligus ta'arrud, ya, mengajukan permohonan itu agar lima yatajaddadu min nafahati rahmah, agar apa? Nafahat rahmah datang lagi kepada dia. Kata yang mendatangkan Allah ketika kita hidup, kita terbiah biadis saleh, yang memberikan rahmat ke hati kita bukan dia, Allah. Kenapa kalau Allah yang memberikannya, kita terlarang untuk tabarruk kepada yang mati? Berarti ente yang menyembah yang hidup. Ya, bagi sufi, hidup dan mati dia tidak berguna. Tabarruk, tawassul, bukan minta kepada orang itu. Ya, orang yang memahami bahwa meminta kepada orang itu pertama kali yang dia tidak paham adalah lughah. Tapi sebelum itu memang marid, takabbur, ujub. Ya. Sebesar mana takabur dan sebesar mana ujubnya, sebesar itu ya mereka la yash'ur bit tabarruk, bi faidatit tabarruk. Meskipun otaknya membela tuh. Ya. Kita waktu kecil dulu kalau ulama, kedatangan ulama, kita nunggu itu kursinya itu. Ya lagi kecil lah. Ya. Abah itu datang, ulama-ulama lain. Kita udah nunggu tuh. Begitu mereka pergi, tempat duduknya. Wah, duduk. Wah ini kiai kursinya hangat, anaknya banyak nih katanya. Cium-cium kursinya. Ya, mahabbah. Mungkin orang yang apa ya, yang sakit itu mengatakan, dia menyembah itu. Auzubillah. Ya, hatta mana ibadah saja gagal memahaminya itu. Ya. Orang sufi la ya'budu illallah. Ya. Meskipun dia mencium
kaki seorang soleh la ya'budu illallah. Ya. Kita sudah sujud pun batuk itu ke tanah, tapi tetap masih ya'budu ghairah. Maka bagaimana disamakan para aulia itu? Cuman gara-gara mereka membolehkan tabarruk dan tawassul. Fahiya idzan mustahabbatun. Maka tabarruk kepada orang soleh hayyan aw mauta mustahabbah. Sangat dianjurkan. In salimat min muharramin wa makruhin. Kalau selamat dari yang diharamkan dan makruh. Ya, Kiai Cager itu pesannya apa? Banyaklah memecah hadarat kepada para aulia. Ya. Maka sampai sekarang lidah mereka kalau hadarat itu banyak sekali tuh. Ya, mungkin dengan itu dia mendapat syafaat dengan orang soleh. Ketika amal tidak ada, marifat tidak ada, tapi tabaruk kepada solehin. Jika selamat dari yang diharamkan dan makruh yang nyata fi asli syara', di dalam asal syariat, kajtima'in nisa, seperti ziarah kubur banyak perempuan. Saya ziarah kemarin di Maroko itu ke Sidi Maulana Abdus Salam Ibn Masis. Banyak banget perempuan di atas itu, ya Allah. Padahal itu kuburnya itu sudah ning petit itu, di atas gunung tertinggi itu kuburannya itu. Saya melihat bagaimana Sidi Abdul Hasan menemui Sidi Abdus Salam di atas gunung. Rupanya Sidi Abdul Hasan naik ke gunungnya itu curam gitu tuh. Ya, dari tempat itu ke atas gunung itu 3 kilo. Ya. Saya nanya dengan orang berapa jauh. Ya. Sidi Abdul Hasan datang dari sana ke sini 3 kilo katanya. Di situ ada gua kecil, sambil menunggu matahari syuruk, Sidi Abdus Salam itu duduk di situ menunggu. Dari situlah muncul datang Sidi Abdul Hasan. Ketika beliau sedang khalwah, beliau bertanya-tanya di mana sekarang Sidi Abdus Salam, rupanya di atas gunung. Dia datangi ke sana. Ini gunung curam gitu, nggak mayat gitu. Karena kalau yang mayat adanya di sebelah sini, mungkin dia kalau putar lagi entah berapa kilo, jadi dia naik begitu. Ya, begitu. Assalamualaikum ya syaikhi. Irja, turun, wudu dan bersihkan dirimu. Turun lagi 3 kilo tuh. Naik lagi, assalamualaikum ya syaikhi, turun, bersihkan dirimu. Turun lagi. Naik lagi, assalamualaikum, turun, bersihkan dirimu. Naik lagi. Kita sekarang berhenti jadi murid langsung tuh. Ya. Langsung sampai geliadek di guru. Ya. Emang lu doang guru, mendingan mau nyari lagi dah. Ya. Saya melihat itu sampai berdiri, sampai saya foto itu. Ya Allah, jauhnya Sayyidina Abdul Hasan. Masya Allah. Iya, karena di bawahnya itu ditandain tempat dia wudhu, itu sekarang udah dibangun. Jadi kalau jarak sana mesti orang ngasih tahu itu tempat Sidi Abdul Hasan. Ya, dan tempat Sidi Abdul Salamnya pun sudah ada tandanya di situ. Kuburnya. Berapa hari beliau ada di situ, kemudian dibawa ke tempat sholat dia. Ketika ke tempat sholat ada burung kan di situ kan, ada burung. Ya. Nah, Sidi Abdul Salam mendekati burung itu, ya seperti hormat duduk burung itu. Maka beliau bertanya Sidi Abdul Hasan kepada, ya, kenapa? Artinya burung tidak kabur gitu dan dibiarin. Ya.
huwa Jibril katanya. Ya. Maka ketika Sidi Abdus Salam ini dulu lahir, coba lahir dia di Tanjah ya, di ujung Maghrib tuh, udah deket ke Eropa tuh. Sidi Abdul Qadir di mana? Di Baghdad. Maka Sidi Abdul Qadir di hari lahirnya Sidi Abdus Salam, ya, kan Sidi Abdul Qadir kan umur panjang. Muridnya Sidi Abdul Qadir kan Sidi Abu Madyan. Sidi Abu Madyan sudah wafat, beliau belum wafat. Masih ketemu lagi muridnya Abu Madyan, yaitu Sidi Abdus Salam ibn Masis. Jadi ketika lahir, Sidi Abdul Qadir datang dari Baghdad ke Tonja tuh. Katanya bitoyil ard, ya, bil karama. Untuk apa? Untuk mengucapkan selamat kepada ibunya Sidi Abdus Salam akan kelahiran, ya, seorang kutub yang kata Sidi Abdul Qadir, fi yadihi sayakhrud, ya, salah kutub. Di tangan bocah ini akan keluar 3 kutub, ya, min ahlil khair. Yang gak ada dulu kutub aulia, gak ada istilahnya. Kutub ahlil khair, artinya guru kebaikan. Siapa murid Sidi Abdus Salam? Yang pertama Sidi Abdul Hasan Syazili, yang kedua Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi, yang ketiga Sidi Ahmad Al-Badawi Pitonto. Ada 3 aqtab min murid Sidi Abdus Salam ibn Masis. Wa tilkal umur allati tahdutsu hunak wa bi maraati adabiha min tarki tamassuh bil qabri wa adami salati indahu litabarruk wa in kana alaihi masjidun linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik wa tasdidihi fihi wa muraati hurmatihi mayitan ka hurmatihi hayyan. Ya. Maka mustahabbah ziarah itu dengan tujuan-tujuan di atas itu. Jika selamat dari yang diharamkan dan makruh, seperti berkumpulnya wanita, ya, itu yang perkara itu terjadi di sana itu, ya. Artinya di kuburan itu orang ada tuh perempuan itu, ya. Dan juga memelihara adabnya, apa? Tidak mengusap-ngusap kubur, ya. Mengusap tidak boleh. Tapi jika mahabbah, jika mahabbah ada syai', karena itu hukum khusus. Ini kan hukum umum, dikatakan tidak boleh. Ya, dan juga tidak boleh sholat untuk tabarruk. Wah, ini masjid ini, karena di dalam masjid ini ada Syekh Abdul Qadir, maka sholat di sini Abdullah. Ya, maka dikatakan tadi bahwa hadis masjid itu cuma 3, yang lain sama. Ya, maka tidak boleh sholatlah di mana masjid. Apa misalnya kita sholat tahiyatul masjid di masjid kuno dan masjid wali, itu lebih gede pahalanya? Nggak ada. Ya. Wa in kana alaihi masjidun linahyi, karena Nabi melarangnya sallallahu alaihi wasallam an dzalik wa tasdidihi fi, ya, larangan keras. Wa muraati hurmatihi mayitan wa hurmatihi, dan memelihara kehormatannya mayit seperti memelihara kehormatannya itu hidup. Ya, dulu ziarah kubur, habis ziarah mau meninggalkannya saja mundur itu. Sekarang orang masuk kubur aulia recet, ya, berisik. Ya. Terus uzan, wah, orang ngapain noh? Wah. Ya. Sesuatu yang ilmunya hanya Allah yang tahu, maka kita tidak boleh, ya, menebak-nebak. Karena hanya Allah yang tahu ilmunya.
Hatta ulama beliau mengatakan tabarruk tidak boleh ketika di lapangan, ya, mereka menggunakan akhlak itu untuk, ya, maka orang itu diajarkan dulu ilmunya, nanti dia hidup dengan ilmunya, gitu. Karena ada hukum umum, ada hukum khusus, ya. Wa qala radhiyallahu anhu qad tufidu ad-dalailu minadh-dhanni ma yatanazzalu manzilatal qata' wa in kana la yujra ala hukmihi fi jami'il wujuhi kal qat'i bi imanil muslimin zaharat minhu a'malul islam wa kawilayati salihin dallat ala maqamihi af'aluhu wa aqwaluhu wa syawahidu ahli ahwalihi kullu dzalika fi ilmina min ghairi jazmin bi ilmillahi fihi illa fi haqqi man ja'ana anillahi mukhassisun lahu kal asyratil masyhudi lahum bil jannah. Dalil zon, ya, berfaedah sama dengan dalil qata'. Ada, ya, terkadang sesuatu yang dalilnya berdasarkan zon dipandang sama dengan kedudukan dalil qata', meskipun tidak diberlakukan semua hukumnya sama, itu tidak. Seperti apa? Kal qat'i bi imani muslimin, sebagaimana kita memastikan imannya seorang karena kelihatan amal Islamnya. Orang sembahyang, ya, idza ra'ait, Nabi pun mengatakannya zon. Jika ada orang datang biasa bolak-balik ke masjid, maka Anda tidak boleh berburuk sangka, bahkan Anda mesti bersaksi bahwa dia orang beriman. Ini kan zon tetapi qata', atau kewalian orang yang soleh yang ada dalilnya, makom kesolehan ini, kewalian ini, perbuatannya, perkataannya, dan bukti akhlaknya, ya, apalnya beramal soleh, akwalnya selalu berkata lurus, dan akhlaknya, sikapnya, pandangannya, ya, selalu positif. Maka meskipun ucapannya nazunnu minal salihin, misalnya nazunnu min ahlil jannah, ya, tetapi zon itu kedudukannya hampir sama dengan qata', bukan hukumnya, ya, tapi persaksian kita memberikan keyakinan kita kepadanya, seperti kita tahu betul kalau itu dia adalah wali, dia adalah mukmin, ya, padahal atas dasar zon. Ini dalil ini, ya, dilandasi dengan adab, gitu. Sekarang orang ahli maksiat saja kita tidak boleh menuduh. Orang jalan dengan perempuan, jangan nuduh dulu. Wah, itu bukan istrinya, ya mungkin istri simpenannya, kan tetap sah kan, halal. Wah, itu kok pegangan, kan istrinya satu di depan, bukan? Ya, di belakang mungkin, ya, makanya jangan curiga dulu. Kullu dzalika fi ilmina, itu kan ilmu kita, tetapi jangan kita pastikan bahwa memang di ilmu Allahnya juga begitu. Lah, itu sebab bahasanya, ya, nazunnu minal auliya. Ya. Illa fi haqqi, kecuali memang pada hak yang telah datang kepada kita dari Allah, yang telah dikhususkan 10 orang ahli surga itu
Memang Qoti disebut namanya 313 ahli Badar. Ya. Atau sahabat yang berdiri, wa ana ya Rasulullah wa anta minhum. Nah, sudah. Wa qad sahha idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Ini dalilnya sahih. Wa qad sahha hadis khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua sifat. Ya, sifat ini tidak ketemu pada satu mukmin. Ada dua sifat. Dua sifat ini tidak berada, ya, tidak bertemu pada satu mukmin. Al-bukhlu, pelit, wa su'ul khuluq. Ya. Betul. Lewat. Pelengkap CD. Pelengkapnya. Oh, di situ hadisnya yang panjang disebut ya. Di sini cuma dua sifat tidak bertemu pada orang mukmin, yaitu bukhul dan su'ul akhlak. Artinya jika mukmin tidak bukhul, jika mukmin tidak su'ul akhlak. Ini kan semuanya zon ya. Siapa nggak tahu. Nah, ketika kita menyaksikan ada tanda-tandanya, ya, bahwa dia dermawan, bahwa dia akhlaknya baik, maka berarti dia adalah orang yang saleh. Wasahha halifu Sa'din ala imani rajulin falam yungkir alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sah juga, ya, Sa'ad bersumpah ya, Sa'ad itu bersumpah atas iman seseorang dan Rasulullah tidak mengingkari. Ya. Satu ketika Rasulullah sedang membagi-bagi. Ini kisah Sa'ad ini. Rasulullah sedang membagi-bagi, ya, sedang memberi sesuatu kepada satu golongan. Tiba-tiba Rasulullah tidak memberi, ada seorang, ya, artinya dilewatin Rasulullah, diberi yang lain dulu. Maka kemudian Sa'ad nanya begitu. Padahal kata Sidna Sa'ad itu, orang yang dilewatin oleh Rasulullah justru dia paling suka kepada orang itu. Artinya orang, ya, dia menyaksikan bahwa dia orang soleh. Tapi kenapa Rasulullah ngelewatin? Makanya beliau berkata, ya Rasulullah malaka an fulan. Emang kenapa dia? Ya. Wallahi ra'aituhu mu'minan. Saya yakin dia itu orang, sampai bersumpah itu. Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Atau musliman dalam riwayatnya. Ya. Dilewatin lagi sama Rasulullah, ditanya lagi, kenapa? Ya. Dilewatin lagi, kemudian ditanya lagi. Rasulullah tinggal pergi. Setelah tinggal pergi, terus bawa lagi barangnya, bilang, ya Sa'ad, katanya, aku beri dia. Tahu kenapa aku tidak beri? Kalau mereka yang aku belakangi ingkar, aku tahu dia orang baik. Tapi itu paham, ya, ulama ahli hadis. Aku beri sekarang laki-laki itu karena kalau aku takut mereka disungkurkan ke neraka. Artinya ini sah di zaman Rasulullah terjadi. Gitu. Wa in raddahu biqaulihi Muslim. Muslim itu ucapan Nabi berarti ya. Mungkin Muslim gitu. Wa sahha salasatun man kunna fihi fa huwa munafiq. Ya, ada 3 barang siapa yang punya ciri-ciri 3 itu, maka dia munafik.
Apa hadis itu? Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu kan kata idza. Jadi pembahasan itu bukan membahas bahwa itu nifakul kufur, tetapi itu nifakul muslim. Ya, supaya tidak menyerupai sifat munafiknya orang. Nifak itu kan kufur. Gitu. Tetapi ada sifat nifak di dalam diri muslim. Jadi bukan dia berarti kufur maksudnya. Ya. Wa yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullul khisali wala yatanawalu man waqa'a dzalika minal mu'minina jumlatan. Tetapi tidak boleh ya dimasukkan orang yang mukmin yang terjadi seperti itu secara global, secara umum tuh. Bal majrahu fi haqqi man la yubali fi ayyi juz'in waqa'at minhu tilkal khisal. Bahkan diberlakukan pada hak orang yang tidak peduli pada setiap juzuk ya yang terjadi pada sifat tersebut. Min aqdin au amalin au qaulin. Akidahnya, amalnya, qaulnya bidalil idza. Tadi itu maksudnya. Idza itu berarti bukan berarti orang mukmin munafik gitu. Tidak hanya yang pasti bahwa orang melakukan itu maka dia ada sifat munafik di situ. Wa yasadu lidzalik, dalilnya syahidnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul khisali yutba'u 'alaihal mu'minu laisal khiyanata wal kadzib ini. Ya, setiap sifat-sifat itu menjadi tabiat ya, orang mukmin itu terhadap sifat itu. Selain khianat dan kazib, maka itu bukan sifat orang mukmin. Ketika orang mukmin, ya makanya ditanya, mukmin apakah seorang mukmin takut gitu? Ya. Apakah seorang mukmin apa tuh tiga hadis itu? Tapi ketika ditanya apakah seorang mukmin itu dusta, ya, la, gitu. Artinya khianat, la. Gitu. Fanapa anhu an yakuna matbu'an 'alaiha, maka Nabi menafikan sifat khianat dan kazib itu, kazib ya. Apakah mukmin pelit? Mungkin. Apakah mukmin takut? Mungkin. Apakah mukmin dusta? Tidak. Gitu. Berarti dusta, khianat itu adalah sifat yang tidak ada pada orang mukmin. La ghairuh, la ghairah. Fahiya in wa in waqa'at minhu fabil aradi la bil asalah. Kalau terjadi misalnya khianat dan kazib pada orang mukmin itu arad. Ya mungkin ada tekanan, mungkin ada kemaslahatan, mungkin ada bukan sifatnya. Bagaimanapun dia melakukannya dengan ya dengan tidak enak gitu. Bi khilafil munafik, lain memang kalau munafik. Walidzalika lam tasihha min mu'minin min fi kulli syai' idh yastasni juz'an walau fi babil kufri. Tidak boleh artinya dari mukmin di dalam segala sesuatu, karena dikecualikan, ada juzuk yang dikecualikan. Walaupun di babil kufri, dalam bab kekufuran. Idla yajzimu bihi zahiran ka ghairih. Karena ya tidak dipastikan zahir ya. Secara zahir ka ghairih seperti yang lain. Pakanat bihi la bi ghairih. Maka sifat itu ada padanya, tidak pada yang lain. Wa qad yuridu nifaqan duna nifaqin. Ya. Dan terkadang yang dimaksud nifaq bukan nifaq sebetulnya. Wa hamalahu alaihi jama'atun, dan itu yang dipahami oleh segolongan ulama. Ya, dipahami oleh segolongan ulama. Taib. Makanya kan ada orang hadis mencaci muslim kan fasik. Sibabul muslim ya fusuq. Wa qitaluhu
kufur. Gitu. Maka tidak boleh. Wa qala radhiyallahu anhu, Qaidah 159, al-firasah asy-syar'iyyah nurun imani yanbasitu 'alal qalbi hatta yatamayyazu fi nazari sahibihi halatul manzuri fihi an ghairihi bal yumayyizu ahwalahu bin nazari ilaihi bihasbi awqatih. Firasat yang syar'i itu adalah cahaya iman yang terpapar di atas hatinya, yang basit, sehingga ia dapat membedakan di dalam pandangannya keadaan orang yang dipandangnya berbeda dengan yang lain, dan dia dapat membedakan keadaan orang itu di dalam pandangannya berdasarkan keadaan waktunya. Dia tahu waktu ini dia baik, tidak baik, ya, dan membedakan satu dengan yang lain. Tahu itu adalah firasat. Ya. Karena dalam Al-Quran pun ya, dikatakan itu yang inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin, ya. Mutawassimin adalah orang yang tahu ciri, yaitu minal arifin wal auliya. Ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Maka orang sufi memberikan definisi firasat itu adalah nurun, cahaya yang yakzifuhullahu fi qalbi, yang Allah campakkan di hatinya, di hati hambanya, fi qalbi abdi itu, ya, minal awliya wassalihin. Ya. Memang secara teorinya apabila orang punya akhlak, maka akhlak ini yang melihat, ya. Tapi tetap saja akhlak ya dari Allah, nanti nurnya juga dari Allah, ya. Coba ketika bicara tentang nur, firasat, akhlak juga begitu. Al-ikhlas katanya sirrun min asrarillah, ya, yang Allah campakkan, ya, sama yakzifu juga, ya, fi qalbi abdi, itu ikhlas. Sama dengan juga warid, ya, al-wirid, kullul wirid lahu warid, al-warid ma yaridu ila, sama saja maknanya. Karena firasat itu atau kasyaf sama dengan kasyaf istilahnya, atau firasat itu datang dari sifat rohani. Maka itu yang basit alal qalbi. Walikulli mu'min minha nasib. Setiap orang mukmin punya nasib itu. Setiap ada iman ada nasib. Ada bagian firasat itu. Paling kurang dia merasakan bahwa dia tidak bersalah. Itu firasat. Karena kalau imannya tidak ada itu, ndablek gitu, ya, paling kurang dia merasa salah kepada orang lain, ya. Maka firasat orang mukmin selalu benar, ya. Lakin la yahtadi li haqiqatiha illa man safa qalbuh. Tetapi tidak akan menunjukkannya kepada hakikat firasat itu kecuali orang yang safa qalbuhu, yang hatinya bersih, minas sawaghil, dari kesibukan lain, was sawaghib, dan gangguan lain. Kenapa mereka jernih? Karena mereka udah tidak terpengaruh dengan pujian orang, tak terpengaruh, hinaan orang tidak terpengaruh, ya. Ini yang tidak mengotori hatinya, maka tumbuh nur itu ketika melihat dia benar. Ya. Kenapa? Karena orang yang jika tidak ada nur, maka kepada orang suudzon, ya. Maka orang yang buruk itu akan berburuk sangka kepada orang yang soleh, sementara orang yang soleh berbaik sangka kepada orang yang buruk. Nah, maka inilah hati yang tidak ada sawaghil dan tidak ada sawaghib. Maka dia boleh jadi firasatnya tajam, ya. Summa huwa la yasihu lahu an yaqbalal khatir minha illa ba'da taraddudihi muddata sab'ina marrah fil bidayah wa ba'da tiyadihi ala hasabi tiyadihi, ya.
Kemudian dia tidak sah baginya untuk menerima khatir dari jiwanya itu kecuali setelah berulang-ulang sampai 70 kali tuh dan terbiasa, ya, berdasarkan kebiasaannya. Kalau mereka tidak, ya, mereka tidak ada khatir, ya, bersih, maka ketika datang khatir itu benar. Ya, maka pernah Sidi Imam Al-Balkhi datang ke rumah Sidi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Begitu sampai di rumahnya, dia tidak mengetuk pintu. Kenapa? Karena dia berfirasat bahwa Imam Junaidi tahu kan kedatangan dia. Nah, Imam Junaidi tahu memang dengan firasatnya, tapi dia tidak mau membukakan kalau dia tidak mengetuk pintu. Pergi. Setelah dirasakan pergi, dikejar. Ya. Ditanya, kenapa kamu pergi? Karena engkau tidak membukakan pintu, padahal engkau tahu kalau aku datang. Ya. Artinya kenapa udah tahu aku datang di khotirmu, kamu tak bukakan pintu? Justru aku menunggu, kenapa kau tidak ketuk pintunya? Karena aku akan bukakan pintu kalau kau ketuk. Ya. Nah, orang jika dengar cerita-cerita wali begitu, dia pengen begitu. Nah, itu pengennya ini yang bermasalah ini. Akhirnya bertasawuf ingin itu. Imam Al-Ghazali sudah cerita. Ya. Dia melihat orang sufi itu keluar dari hikmahnya. Dia mendengar nasihat dari Sidi Yusuf Nasaj. Satu kalimat dari kata-kata Sidi Nasaj menangis seumur hidup dia. Maka dia berheran, bagaimana dia keluar hikmah seperti itu. Rupanya dia menjumpakan dalilnya. Ya, barang siapa yang melakukan ibadah 40 hari ikhlas karena Allah, maka akan keluar hikmah itu dari jiwanya dan meluncur di lidahnya. Maka dia ikhlaskan. Setelah sampai 40 dia coba berkata, ternyata tidak keluar hikmahnya. Ya, maka dia yakin bahwa kalau tujuannya untuk hikmah nggak dapat. Ya. Tujuannya untuk ikhlas. Jadi ketika kita bicara tentang tidak boleh karomat, dianggapnya kita mengingkari karomat. Ya. Saya sering mengkritik tentang pemburu karomat itu. Ya. Akhirnya saya dituduh sufi Wahabi katanya. Lah, manhajnya tasawuf, ya, untuk membersihkan hati, yaitu dengan ibadah karena Allah saja, bukan karena yang lain. Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada isyarat dari Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya, takutlah dengan firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Al-hadis qala Sayyidina Umar, qala Umar radhiyallahu an, ikhzaru man tanfuru minhu qulubukum. Ya. Wa fi hadisi sallallahu alaihi wasallam, kana fil umami muhaddatsun fa in yakun fi ummati fa umaru minhum. Sayyidina Umar pernah mengatakan, hati-hati. Ya, ada orang yang tanfuru qulubukum minhu, ada ya, kepada orang-orang yang kamu tolak, hati kamu menolak kepadanya. Gitu. Ini kan firasat namanya, bicara firasat. Ya, dan di dalam hadis Rasulullah mengatakan pada umat-umat dulu ada orang yang diilhami oleh Allah, mulhamun atau muhaddatsun. Jika itu pada umatku, maka Umarlah salah satunya. Berarti banyak. Ya. Qala Sidna Abu Bakar radhiyallahu anhu, iqtasimi ma'a ukhtiki. Beliau berbicara kepada anaknya Asma ketika Sidi Abu Bakar dalam keadaan
bis sakarat, ya. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada putrinya, nanti baris itu bagi ya untuk saudara perempuanmu. Padahal ketika itu istri Sayyidina Abu Bakar ya, yang lain, bukan dari istri putrinya Sayyidatuna Asma, dari istrinya yang lain, sedang hamil ya, belum lahir ya, kan belum di scan. Nah, tapi beliau sudah mengatakan nanti peninggalan itu bagi untuk saudara perempuanmu. Nah, dari sinilah wali ini suka nebak-nebak perut. Orang sufi maksudnya, bukan wali ya. Ya, orang yang intisab kepada Tuhan suka nebak-nebak perut laki. Nah, pas keluar perempuan kan batal walinya jadinya. Ya. Karena dia pikirin, firasat itu nggak dipikirin. Kita kalau belum pikirin berpuluh 70 kali, wah ya udah saya yakin dah karena ini. Itu bukan firasat itu mah. Ya, itu menebak. Udah pertimbangin ini, firasat tidak. Ya, firasat itu sekilas saja. Hanya muncul dari hati yang jernih. Ukurannya puji dan caci tidak mempengaruhi jiwanya. Baru punya sofa al-qalb itu. Baru firasat itu memancar tuh seperti cahaya. Ya. Wa qala Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lirrajuli alladhi dakhala alaihi wa qad nazara fi mahasin imra'atin. Sayyidina Utsman berkata kepada orang yang datang kepadanya dan orang itu melihat kecantikan perempuan. Ayadkhulu alayya ahadukum wa 'ainahu mamlu'atun zinan, katanya. Ada salah seorang kalian yang datang kepadaku, matanya itu penuh dengan bekas zina. Itu yang satu langsung berhenti. Astagfirullahaladzim. Ya. Tadi habis ngeliat perempuan cantik. Ya. Itu firasat. Wal firasatul hikmiyah i'tirafu bawatinil ashkhas bi zawahiril hawas. Firasat yang bersifat hikmah itu mengetahui batin seseorang melalui zahir hawasnya. Ya. Orang kan melihat itu kan, jika melihatnya dengan mahabbah. Mahabbah itu adalah di dalamnya sejumlah akhlak tuh. Karena kita ngelihatlah demenan ya. Istri dan ngelihat suami ya, kalau punya simpenan pasti kebaca sama istri itu ya. Apa dari matanya? Apa sih bang, datang-datang udah marah aja, jangan-jangan tuh tajam itu karena hub. Nah, mereka para aulia orang yang hub kepada semua orang, jadi dia melihat bihubbi, maka dia melihat ya khabithnya, thayyibnya, maka tidak menghina. Mereka setelah tahu pun tidak menghina. Orang yang melihat buruk dengan ciri-ciri tek dan zahir, wah benci karena ini, lihat ini bid'ah nih, ini ayat ini bid'ah, itu fusuk tuh pas ya. Mereka para aulia telah melihat pun hakikatnya ya. Bahkan dia semakin mencintainya ya, karena dia Abdullah, dia hamba Allah, dan dia melihat manusia iyalullah ya, keluarganya ya, anfa'uhum anfa'u li iyalih ya. Wa qad asyara ilaiha fi haditsir rajulil ladzi qala i'dil. Ini Rasulullah berfirasat kepada seorang yang pernah berkata kepada Rasulullah i'dil ya. Ada seorang datang dari Bani Tamim tiba-tiba mengatakan i'dil ya Rasulullah. Rasulullah marah itu. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Nah, kalau gua kagak adil, siapa lagi yang bisa adil? Ya. Akhirnya Rasulullah menceritakan nanti akan datang
orang seperti ini. Itulah gambaran Khawarij itu kan, yang sholat mereka itu melebihi sholat, puasa mereka membeli gitu. Itu kan nanti akan datang di zaman Sayyidina Ali kan, jika ketemu bunuh orang itu ya, maka baru terbukti di zaman Sayyidina Ali. Dan banyak firasat Sayyidina Abu Bakar, firasat Sayyidina Umar terutama yang memang sangat dikenal ya, yang memiliki firasat. Wa fi hadis tuqatiluna qauman ni'aluhum sya'ar wa tuqatiluna turk. Nah, ini ada sebuah hadis juga prediksi Nabi itu. Ya, bahwa nanti akan datang kaum ya yang sendalnya dari bulu dan akan memerangi Turki itu. Ya, itu adalah sebagai tanda kiamat nanti. Ya. Hadisnya menceritakan bahwa tidak akan berdiri kiamat melainkan berperang seseorang ya, yang mana salah satu lawannya adalah orang yang memakai sendalnya dari bulu, artinya di daerah dingin itu ya, yang diumpamakan katanya mukanya itu seperti majanil mutraqah, seperti majan itu ini tirs untuk perang tuh di sini nih, perisai. Mutraqah itu perisai yang diketok, artinya gambarannya itu pesek, mukanya cekung gitu kan, pesek kan cekung, sipit gitu ya, mirip-mirip ke situ lah. Mongol dulu tuh, Mongol. Itu kan sudah prediksi Nabi yang merangi Turki. Itu berarti udah dekat kemari. Gitu. Karena mukanya merah katanya. Ciri-cirinya tuh sigharul uyun, matanya sipit, mukanya merah, sendalnya bulu. Itu kan di kutub itu kan. Artinya di daerah dingin itu. Ya, mukanya cekung, ada titik-titik hitam. Itu prediksi Nabi itu Tartar Mongol kan? Seperti itu firasat. Wa faidatu kullin minhuma al-ilifatu lima dulla alaihi fayuhdar aw yu'amala lal jazmu fil hukum. Kita bukan menetapkan hukum, faedahnya adalah untuk melihat kepada makna yang ditunjukkan itu untuk hati-hati dan untuk berinteraksi dengan baik. Ya, idla tufidu qat'an wala zannan yatanazzal manzilatah. Karena di situ tidak ada kotak, tidak siapa orangnya. Kalau disebut 10 orang kali masuk surga A B C D disebut baru itu kotak. Tetapi ini zan. Nah, zan itu adalah untuk tahdzir, hati-hati. Nanti yang memerangi umat Islam ya itu tadi, matanya cekung, pesek, sipit gitu misalnya, merah pipinya ya, dan seterusnya ya. Nah, maka itulah sejenis dengan firasat Nabi, firasat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak lagi firasat orang mukmin itu. Nah, makanya sekarang orang mukmin tidak punya firasat. Kenapa? Karena redup hatinya. Firasat bahwa agama ini sudah diserang pun udah nggak ada firasat. Nabi ini memberikan firasat nanti akan umat akan begini, akan diserang ini, akan dimusuhi ini. Benar jauh udah berfirasat. Ya, kita ini sekarang di tengah-tengah nih, nggak tahu. Ya. Islam di mana yang gerong istilahnya. Dia kubur, dia tumpuk, dia tutup di pasir di tempat lain. Ya, tidak ada firasat. Paling kurang firasat seperti itu. Atau firasat kepada dirinya sendirilah. Ya. Nah, itu ya, kalau mengenai firasat itu, karena itu min babil karamah ya, kasyaf. Ya. Tidak dapat dipelajari, itu adalah wahbi. Karena firasat itu ala hasabi quwwatil iman, ya.
kekuatan imannya. Apabila imannya kuat, maka firasatnya lebih tajam. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya. Firasat itu sama dengan kasab, mukasyafatul yakin, itu firasat. Wa muayanatul ghaib, itu firasat. Ya. Apa mukasyafatul yakin? Tersingkap. Muayanatul ghaib, ghaib itu ain bagi dia yang lihat. Gitu. Nah, apabila seseorang sudah tauhidnya jama', artinya tauhidnya betul-betul haqiq wa daqiq, baru firasatnya akan tumbuh dengan baik, karena dia maqam al-iman. Ya. Taib. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Capek udah.